Ini adalah senjata dengan peringkat tertinggi dalam permainan, H12, hanya membutuhkan 0,1 detik untuk membunuh, maksimal 4 tembakan. Aksesori eksklusif dan mekanisme unik, tidak dapat dipahami atau diubah. Video hari ini akan memberi Anda tutorial modifikasi lengkap dan setengah modifikasi H12, serta pengenalan kelebihan dan kekurangannya. Keuntungan terbesar dari H12 adalah kerusakannya yang sangat mengerikan, kerusakan dasar 56, dan kerusakan pada anggota badan mencapai 25,2. Ini lebih tinggi dari kerusakan dasar SG52. Bahkan jika semua tembakan mengenai anggota badan, hanya perlu 4 tembakan untuk menjatuhkan target. Bagi para profesional yang rapuh seperti kaca, ini adalah pukulan yang menghancurkan, hanya perlu 2 tembakan untuk mengirim mereka kembali ke departemen khusus. Selain itu, meskipun kecepatan proyektil senjata ini seperti ketapel, resmi memberikannya jangkauan terbaik dan pelemahan kerusakan. Secara teori, jika target tidak bergerak atau bidikan Anda akurat, kekuatan mematikannya dalam tembakan tunggal lebih ganas daripada PSG. Senjata ini memiliki tingkat penggunaan terendah di antara senjata kelas S. Alih-alih menjadi kekurangan, itu terlalu istimewa. Kecepatan tembak sangat lambat, bahkan dengan modifikasi lengkap 0 penembak pinggul, membutuhkan bidikan dan penguasaan senjata yang lebih tinggi. Selanjutnya, mari kita masuk ke modifikasi dan penjelasan aksesori. Senjata ini memiliki modifikasi penembak pinggul, tetapi kekuatannya sangat rendah, hanya untuk hiburan murni. Bahkan jika Anda memodifikasinya hingga 99 penembak pinggul dan laser, akurasi pinggul hanya 1,23 derajat, dan presisi sangat buruk. Modifikasi H12 yang direkomendasikan membutuhkan laras panjang eksklusif senjata ini dan popor senapan sniper. Kedua aksesori ini memiliki angka yang sangat besar, ditambah dengan pengoptimalan emas, tidak termasuk atribut senjata sniper. Pengurangan back recoil saja setara dengan 2 moncong Taichi, ditambah total 3 genggaman prismatik. Pada saat yang sama, ketiga moncong akan memberikan kendali back recoil yang besar. Namun, ini akan mengurangi kontrol, jadi disarankan untuk memilih genggaman taktis untuk meningkatkan kontrol. Pengurangan back recoil menahan napas senjata sniper telah dilemahkan dalam versi ini, jadi 8 poin sudah cukup. Pilih hanya antara genggaman resonan generasi kedua dan genggaman phantom. Saya telah menuliskan kelebihan dan kekurangan kedua genggaman ini untuk Anda, silakan pilih sesuai kebutuhan Anda. Setelah memahami kombinasi aksesori, berikut adalah skema modifikasi dan gambar pengoptimalan emas. Pertama, modifikasi setengah, untuk kaca temper, sekitar 260.000. Tentu akan ada orang yang berkata senjata ini tidak perlu dimodifikasi, cukup tambahkan teropong. Jika Anda mau, Anda bisa bermain seperti itu. Namun, dengan cara ini, Anda tidak akan dapat memenuhi perlengkapan tempur, dan jangkauan efektif dalam pertempuran hanya 20 meter untuk seluruh tubuh. Modifikasi setengah ini memilih laras yang lebih murah, dan berkinerja lebih baik di antara popor dan laras. Laras hanya 60.000, lebih murah dan berkinerja lebih baik. Dalam pertempuran, seluruh tubuh dalam jarak 40 meter, dan tubuh bagian atas dalam jarak 20 meter. Secara signifikan, meningkatkan kepraktisan sambil juga dapat memenuhi perlengkapan tempur. Selanjutnya adalah skema modifikasi penuh, popor, dan laras tetap. Perbedaannya hanya pada kombinasi moncong dan genggaman, yang membedakannya adalah kecepatan back recoil dan kontrol. Perbedaan antara back recoil dan kecepatan kontrol antara berbagai versi tidak akan melebihi 8%. Saya telah memberikan 3 preset untuk Anda dapat memilih salah satu sesuai dengan perasaan tangan Anda. Baiklah, mari kita masuk ke pertempuran nyata. Saya menggunakan genggaman Titan, ditambah genggaman Phantom. Mode yang sama, saya memainkan Brakesh rahasia di sini. Saya tidak memilih cuplikan dengan keuntungan besar atau pembunuhan terbanyak hari ini. Saya memilih pertandingan paling otentik dari operasi Delta Force. Di awal Brakesh, hanya 2 pintu yang dibuka dan hanya ada 2 tim kita. Klasik saling memandang dari seberang, kita tidak membawa sniper, jadi kita tidak akan berhadapan dengan mereka. Kedua tim kita membuang-buang 10 menit di sini. Pihak lain tampaknya masih memiliki AWM, menembakkan 3 atau 4 kali tetapi tidak mengenai siapapun, jadi kami pergi. Saya tidak percaya kalian tidak akan mundur kali ini, kebetulan titik ekstraksi di luar juga terbuka, jadi kami keluar untuk melawan orang-orang. Inilah kekuatan H12, mudah saja menendang paman Stinger sampai mati. Dikonfirmasi, ada satu tim di titik ekstraksi, mari kita pindah posisi. Hah? Mari kita bawa kotak tim ini ke tempat yang aman untuk menjarah. Dari arah tembakan yang terkonsentrasi, tim lain datang. Menembakkan rudal, ini seharusnya tim di menara. Mencari beberapa sudut untuk melawan mereka, tetapi tidak melihat siapapun, pukulan terakhir, hilang, tampaknya kembali ke menara. Sangat licik, tidak bermain pertempuran langsung kan? Tidak peduli dengan mereka. Dengar misi pengiriman segera datang dan rebut posisi tinggi.
Berjalan ke posisi ini, mendengar suara langkah kaki musuh di samping, orang itu ada di depan. Ada suara pesawat yang sangat bising, saya ingin melakukan serangan udara langsung, tetapi pihak lain juga sangat berpengalaman, mereka langsung mengirim kapal pengintai terbang. Gelombang ini harus langsung menggunakan skill besar, kita berdua menggunakan semua skill besar. Gelombang ini sebenarnya bisa maju, tetapi pinggirannya adalah Heklau. Skill besarnya tidak berguna. Hanya bisa memberitahu saya, bahwa pihak lain adalah 2 perlengkapan 5, wow, baik itu perlengkapan 5 atau 6, saya harus memukulnya. Kemudian pihak lain menarik diri, ingin memutar kereta. Saya membiarkan rekan tim pergi jauh, dan saya diam di sini mendengarkan suara langkah kaki. Kapal pengintai kedua belah pihak saling memindai, tidak memindai saya, pihak lain akan mengendurkan kewaspadaan di posisi tinggi. Saya akan mencari lagi. Asap naik, karena rekan tim mengatakan mereka memiliki helm level 5. Saya curiga itu mungkin helm berat robot. Langsung saja berputar, saya memiliki pendengaran 50%, dan helm pendengaran level 4. Saya tidak bisa mendengarnya, mereka pasti tidak bisa mendengarnya. Apakah ada kapal yang memiliki amunisi? Percaya diri? Tidak. Ada satu lagi di sini. Ada satu lagi di tempatmu, yang lain turun dari sini. Mati-mati. Musuh telah diselesaikan, mari kita menjarah cepat. M7 modifikasi penuh, 5 set, meskipun sangat buruk. Melihat perlengkapan mereka telah bertempur dengan 2 atau 3 tim di luar. Ada juga M14 modifikasi penuh, dan Dragon modifikasi penuh. Setelah menjarah semua perlengkapan ini, keuntungan total adalah 35 juta. Ayo kita selesaikan gala itu. Denchon Anda adalah pahlawan super yang sebenarnya. Sekarang waktu 4 menit 40 detik. Masih ada satu tim di menara yang belum pergi. Rekan tim Heklau, ayo kita sapu. Tidak ada orang yang tersapu. Saya berpikir, pada titik waktu ini, orang-orang di menara pasti akan mundur. Jika mereka tidak mundur, mereka juga tidak bisa pergi. Akibatnya, saya masih meremehkan kemurnian operasi Delta Force. Ini belum mati. Saya tidak bisa mengoperasikannya, sial. Tidak, maka Anda juga tidak bisa mundur, sungguh. Nesu Anda berakting dengan sangat baik. Apa tujuan Anda bermain game ini? Melihat rekornya, hanya satu orang yang pergi. Ekstraksi 1 juta. Anda pasti petugas pemulihan teknik alloy yang dikirim oleh kakak bayangan kan? Jika Anda benar-benar ingin memulihkan teknik alloy, datanglah ke toko kuku kucing-kucing. Dengan cara ini, mesin unduhan masih bisa membeli pisau baru. Mari kita mainkan lagi di pangkalan Changtian yang makmur. Langsung pukul mati seorang paman di awal, dan langsung menuju kantor presiden. Presiden ini, saya mendengar suara langkah kaki di dalamnya. Pastikan ada orang di dalam, dan mereka sedang mengintai. Saat ini, tim lain datang dari sisi lain. Mari kita lihat apakah saya bisa bertarung. Jika tidak bisa bertarung, langsung lari. Dia punya tim, dia punya tim, dia punya tim. Jika ada tim, tidak perlu menghadapinya. Paman Heitua dan Luna kita dapat membuatnya sangat menderita. Pindah posisi karena masih ada tim di dalam kantor presiden. Akan kubunuh kau. Gunakan granat gratis saya untuk menyerang lapis baja level 5 dan 6 Anda dengan keras. Granat saya tidak berharga. Tetapi biaya perbaikan dan baju besi Anda tidaklah murah. Teknik alloy. Saya juga petugas pemulihan teknik alloy dari kakak bayangan. Anda adalah yang besar kan? Artinya, kami melempar beberapa granat di luar, Presiden. Masih belum ada suara di dalam. Rasanya seperti seorang paman. Jadi kami melancarkan serangan habis-habisan. Bisa naik, bisa naik. Sulit untuk naik. Tidak ada item lagi, kembali lagi.
pihak lain mungkin tidak puas dengan granat, dan akan kembali untuk bertarung. Mari kita lakukan serangan terakhir lagi. Saya merasa pihak lain benar-benar memanas. Meriam QLL-32 Crouching Tiger ini mengenainya, dan dia benar-benar naik. Tidak apa-apa, dia tidak berani naik. Jangan panggil QLL-32. QLL-32 masih ada. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Jelaskan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aduh, sepertinya aku tidak takut lagi. Tidak bisa membunuh mereka bahkan setelah melempar begitu banyak granat. Akhirnya masih harus mengandalkan senjata. Granat Luna dan Hei tua saya terlalu buruk. Sangat lemah, cepat mundur. Rekan tim ini telah bertarung sekali. Masing-masing mengambil satu kotak dan langsung menjarah hingga 3-4 juta. Semua baju besi level 6 anak-anak telah terkuras. Benar-benar tidak tahan. Sekarang hanya ada satu paman yang tersisa di dalam. Mari kita ambil paman itu terlebih dahulu. Kita bisa mundur. Kita sudah untung kali ini. Masing-masing menjarah satu kotak. Terakhir mari kita konfirmasi lagi. Tembak satu kapal pengintai. Hanya satu orang yang terpindai. Saya masih akan menggunakan skill besar untuk bermain aman. Buka pintu, bersiap untuk serangan sengit. Ayo 3 orang. Tidak, mengapa tidak ada yang terlihat, bahkan jika seseorang berbaring di brankas? Wow, ternyata ada 3 orang di dalamnya, satu tim penuh. Ya, Tuhan, bukan, mengapa ketiga orang ini bisa menahan napas sepenuhnya? Saat kita bertarung sengit di luar, tanpa mengeluarkan suara sama sekali. 3 orang. Ternyata ada 3 orang di dalamnya. Astaga. Bukan, mereka tahu di mana saya berada. Bermain di Operasi Delta Force, secara positif dan negatif. Anak-anak bermain di Operasi Delta Force secara positif dan negatif. Memilih 2 senjata es untuk dimainkan sekali, dan tidak mendapat untung banyak. Sebenarnya, masih ada lebih banyak pertandingan yang menguntungkan. Terutama karena kedua pertandingan ini memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Lebih menyenangkan. Terakhir, mari kita buat ringkasan untuk H12. Senjata ini sangat kuat. Ini bukan senjata seperti ASO yang terkadang sangat mengganggu. Nilai senjata tusuk benar-benar tinggi. Terutama karena membutuhkan banyak penguasaan. Jika Anda ingin bermain dengan baik, Anda perlu berlatih lebih banyak. Terima kasih semua telah menonton video ini.